Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelihatan materinya? Kelihatan ya? Oke. Teman-teman, kita sekarang bicara mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi ini menjadi bagian penting dalam keselamatan pasien. Ya, pasien safety, teman-teman. Nah, begini, seringkali di rumah sakit, teman-teman, seringkali yang terjadi adalah kegagalan atau terjadi hambatan dalam pengobatan, dalam kesembuhan. Karena apa? Karena adanya infeksi. Bayangkan, teman-teman, kalau cerita di sini misalnya operasi sesar tapi kembali lagi harus dirawat. Kenapa? Karena ternyata pasca operasi terjadi infeksi. Bahkan kadangkala mungkin ada yang meninggal karena infeksi tersebut, ya. Atau bayangkan juga misalnya seseorang masuk karena tipes, kemudian ternyata di tengah jalan sakit TB paru, tuberkulosis paru. Kenapa? Karena ternyata ya mendapat infeksi di rumah sakit. Ternyata sebelahnya pasien TB paru misalnya, atau jangan-jangan malah petugas kesehatannya yang TB paru. Nah, bayangkan bagaimana kondisi-kondisi tadi, ya, bahwa infeksi tadi menyebabkan gangguan, hambatan, atau bahkan kegagalan dalam proses perawatan pasien. Itu sebabnya infeksi ada di rumah sakit harus bisa dicegah, harus bisa dikendalikan. Oke. Ya, ini contohnya. Yang cerita tadi sudah dioperasi, balik kembali. Kenapa? Karena luka jahitannya bernanah. Ya. Nih, sudah dioperasi, ya, tulangnya mungkin bermasalah, dioperasi, bernanah, busuk, bisa amputasi. Bayangkan itu terjadi, akibatnya apa? Tentunya pasien tadi menjadi terhambat, penyembuhannya terlambat, bahkan kadangkala pasiennya mendapatkan masalah baru, teman-teman. Ya, masalah baru. Kenapa? Karena ternyata pasiennya mengalami sakit yang baru. Ya, maka ini harus kita cegah. Infeksi itu menyebabkan apa? Infeksi itu menyebabkan kos yang meningkat. Ya, maaf. Kenapa banyak yang berubah? Jadi kos, kalau terjadi infeksi, kosnya meningkat. Lama rawat menjadi tinggi. Pasiennya menjadi menderita. Yang tadinya tidak sakit menjadi tambahan ada sakit. Ya. Tentu itu menyebabkan adanya gangguan, biaya tinggi ditanggung pemerintah kalau BPJS, ya. Dan tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi. Contohnya saja hal kecil saja di klinik. Nanti Anda sebagai perawat misalnya melakukan terapi komplementer bekam misalnya. Kemudian pasiennya tadi dibekam, oke, wah tadinya pasiennya pusing, hipertensi, sembuh. Tapi ternyata misalnya terkena HIV misalnya. Apakah itu yang kita harapkan? Tentunya itu tidak kita harapkan. Ya, biaya hipertensi ditambah lagi jadi biaya HIV. Bagaimana pasiennya menderita karena mendapatkan penyakit yang baru. Ya. Kemudian apalagi tuntutan. Kalau terjadi infeksi, kalau terjadi kerusakan akibat infeksi, ini apa yang terjadi? Tuntutan. Kita bisa mendapat tuntutan, kita bisa mendapat gugatan, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus menghindari terjadinya infeksi yang berkaitan dengan rumah sakit atau klinik. Ya. Nah, bagaimana kita mesti berbuat nih, teman-teman? Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya. Ini dasarnya, teman-teman. Yang satu, peraturan Menteri
Kesehatan tentang PPI, dan yang kedua adalah standar akreditasi rumah sakit (SNARS). Ya. Nah, dulu itu disebut dengan infeksi nosokomial, infeksi di rumah sakit. Tapi sekarang kita sebutnya adalah HAIS. Apa itu HAIS? HAIS adalah Healthcare Associated Infection. Semua infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, rumah sakit, klinik, ya, puskesmas, apapun yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Jadi bukan cuma di rumah sakit. Contohnya apa? Kondisi pandemik sekarang. Ya, kondisi pandemik sekarang, Anda bisa mendapatkan misalnya limbahnya dari sampahnya dibuang, masker dibuang di mana-mana. Itu sebenarnya berhubungan dengan HAIS ini sendiri. Ya, jadi tidak cuma di rumah sakit, tapi sekarang masalah infeksi akibat dari perawatan kesehatan itu bisa kemana-mana. Bayangkan misalnya air yang dibuang limbah dari rumah sakit, orang diare, ada perdarahan, dibuang begitu saja tanpa pengolahan limbah. Tentu apa yang terjadi? Lingkungan akan rusak, masyarakat sekitar akan mendapatkan masalah HAIS ini tadi, Healthcare Associated Infection. Ya, kita lanjut. HAIS ini menjadi masalah di mana-mana, teman-teman. Dibahas di seluruh negara. Kenapa? Apalagi sekarang dalam kondisi pandemik ini, bagaimana HAIS ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi, Healthcare Associated Infection sampai kapanpun sangat penting. Ya. HAIS bisa dicegah. Bagaimana caranya? Kita harus konsisten melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, teman-teman, saya akan bicara langsung mengenai infeksinya sendiri. Apa sih infeksi? Infeksi adalah kondisi, ya, di mana disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa gejala. Nah, ini yang terjadi misalnya pada COVID sekarang, teman-teman. Ada orang-orang yang dulu kita sebut dengan orang tanpa gejala. Maka itu artinya kita bicara ada infeksi, tubuhnya sudah dimasuki oleh mikroorganisme patogen. Patogen itu berarti menyerang, merusak. Ya. Tapi bisa saja ada gejala, bisa tanpa gejala. Contoh paling gampang juga selain itu adalah HIV, teman-teman. Kadang-kala virus HIV masuk ke dalam tubuh belum tentu muncul sebagai AIDS. Ya, nanti suatu saat kalau kita ketemu, kita akan bicara mengenai HIV/AIDS. Nah, kalau itu terjadi, itu sudah terjadi infeksi walaupun belum menimbulkan gejala. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas HAIS. HAIS apa? Dulu disebutnya infeksi nosokomial, teman-teman. Sekarang kita sebutnya adalah Healthcare Associated Infection. Semua infeksi yang dihubungkan dengan pelayanan kesehatan. Teman-teman misalnya suatu saat mendirikan klinik misalnya, maka semua yang berhubungan dengan perawatan kesehatan yang menimbulkan infeksi itu kita sebut dengan HAIS-nya tadi. Ya. Jadi masuk nggak ada infeksi, tidak masa inkubasi, tapi kemudian pasien pulang muncul infeksi. Kenanya di mana? Berarti kenanya dia di pelayanan kesehatan tadi. Ya. Ini contoh-contoh HAIS, teman-teman. Ada infeksi saluran kemih, kita pasang kateternya tidak baik misalnya. Ada infeksi melalui ventilator. Orang-orang di ICU, teman-teman, dipasang ventilator. Kalau ini tidak kita bersihkan baik, dia menumpuk. Akibatnya menjadi infeksi itu sendiri. Infeksi daerah operasi tadi, kemudian infeksi aliran darah. Teman-teman memasang infus nanti suatu saat misalnya tidak baik. Atau kalau di komplementer tuh ada ini ya,
Kang Dani, apa namanya? Fasdu ya. Fasdu ya. Fasdu. Nah itu Fasdu walaupun masih debatable di PBI misalnya, tapi Fasdu itu bahaya, hati-hati. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan IAD, infeksi aliran darah. Nah, ada hal-hal tertentu teman-teman yang bisa menimbulkan infeksi, yang meningkatkan rasio infeksi, resiko infeksi. Apa itu? Satu, usia kecil atau lansia. Bayi itu bisa terkena, mudah terkena, atau lansia ini mudah terkena. Yang kedua, imunokompromis, ada gangguan kekebalan tubuh. Misalnya pada apa? Pada orang kanker, orang HIV, orang gangguan imun seperti lupus, SLE, itu bisa terjadi. Faktor resiko lain apa? Adanya benda yang masuk ke dalam anatomi tubuh kita. Misalnya seseorang pasien dipasang infus. Infus itu berarti dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Orang dipasang kateter di urinnya, maka dia masuk ke dalam saluran urin. Ya. Keempat, implantasi. Ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Contohnya pada operasi tulang, dipasang plat misalnya. Maka itu ada resiko terjadinya infeksi lebih meningkat. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai infeksi tadi, maka kita bicara ada 11 komponen standar kewaspadaan standar. Apa itu kewaspadaan standar? Ini berlaku untuk semua. Artinya, kita melakukan ini tanpa melihat infeksinya. Ya, saya ulang ya. Kewaspadaan standar ini berarti kita melakukan 11 komponen ini tanpa melihat infeksinya. Kita tidak melihat apakah pasiennya sakit panu, apakah sakit TB, apakah sakit HIV. Kalau kita menghadapi pasien, maka kita harus menggunakan 11 komponen standar ini. Ya, gitu. Tolong diingat bahwa 11 komponen standar, kewaspadaan standar berarti kita melakukan 11 ini secara tetap tanpa melihat kasus pasiennya. Yang pertama apa? Kebersihan tangan. Yang kedua, alat pelindung diri, dekontaminasi peralatan, kesehatan lingkungan, pengolahan limbah, linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, N3 batuk, praktek menyuntik yang aman, dan praktek membal fungsi yang aman. Oke, kita akan bicara satu persatu teman-teman. Ya, teman-teman mungkin pada saat pandemik ini sesuatu yang sudah sangat luar biasa ya. Bagaimana kita mencuci tangan dengan baik. Ya, kayaknya semua di mana-mana itu sangat ini dengan mencuci tangan dengan baik. Iya, karena apa? Dulu sebelum pandemi pun kita sudah dididik bahwa dengan mencuci tangan saja yang benar itu 70% resiko infeksi bisa dikurangi. Saya ulang teman-teman ya. Dengan mencuci tangan yang benar itu kita bisa mencegah 70% resiko infeksi. Bayangkan teman-teman, infeksi itu kalau sudah terjadi itu bisa merusak, bisa mengancam kehidupan, bisa menyebabkan kecacatan, bisa meningkatkan biaya. Bayangkan dengan cara mencuci tangan saja dengan baik, kita bisa mencegah infeksi tersebut hampir 70%. Ya, maka kebersihan tangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, ada beberapa faktor teman-teman yang menurunkan infeksi. Saya mungkin cuci tangan tidak akan saya bahas. Oh, ada 5 momen cuci tangan, momen cuci tangan, ya. Ada yang angkat tangan? Saya nggak lihat. Yang angkat tangan tadi ada yang mau ditanyakan? Boleh di-unmute. Halo. Tadi siapa ya? Ada yang raise hand? Abong Sari tadi. Abong Sari tadi angkat tangan. Mau bicara kah? Boleh? Enggak ya? Mungkin ketekan aja ya raise hand.
Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, ada 5 momen cuci tangan sebelum melakukan, 2 sebelum, 3 sesudah. Nanti teman-teman mungkin akan saya share materinya. Saya akan lewatkan. Kemudian ada bagaimana, berapa langkah cuci tangan? Masih ingat? 6-7 langkah. Oke, nanti kita bicarakan mungkin nanti ya. Nah, sekarang yang kita ingin bicarakan adalah ada faktor-faktor yang mengurangi efektivitas cuci tangan. Apa saja? 1, kuku. Ya, kuku yang panjang, kuku yang memakai pewarna atau penambah. Ada orang memakai kuku tambahan gitu. Itu mengganggu kebersihan cuci tangan. Ya, kuku palsu, ya, itu menghambat kebersihan cuci tangan. Cincin, ya, waduh, kalau cincinnya dilepas dimarahin istri Pak. Ini tapi untuk kita bicara mengenai petugas, kita harus lepas cincin dulu kalau kita mau cuci tangan dan kita mau melakukan tindakan. Jam tangan, gelang, ada penyakit kulit tertentu, nah ini juga bermasalah ya, dermatitis. Oke, cuci tangan kita lewat. Jadi teman-teman harus ingat bahwa cuci tangan itu adalah bagian yang paling sederhana, tapi itu sangat penting untuk mencegah resiko infeksi. Nanti pada saat misalnya masuk kamar bedah, teman-teman akan bicara mengenai cuci tangan untuk bedah, ya, itu sampai sini. Oke, yang kedua kita bicara alat pelindung diri. Mungkin dalam kondisi pandemik teman-teman melihat ya bahwa teman-teman kita tenaga kesehatan menggunakan APD. Ada APD level 1, level 2, level 3. Ya. Nah, tujuannya apa? APD ini kita lakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahaya yang akan kita hadapi. Ya. Jadi penggunaan APD sekali lagi karena ini kewaspadaan standar, tidak melihat pasiennya. Misalnya gini, kalau kita mau pasang infus, kita harus pakai sarung tangan, jangan melihat pasiennya. Oh, pasiennya gubernur nih, anaknya gubernur, anaknya Kapolres misalnya, jangan. Tapi yang kita lihat siapa adalah bahwa kalau kita pasang infus, kita berhadapan dengan cairan tubuh dari pasien, kita harus melakukan penggunaan APD. Ya, jadi kita menghindari yang satu adalah cairan tubuh pasien. Cairan tubuh pasien itu beresiko menularkan infeksi. Seluruh cairan tubuh pasien mempunyai resiko menularkan infeksi kecuali satu teman-teman, yaitu keringat. Kalau kita berhadapan dengan cairan tubuh pasien, kita pasang NGT, kita melakukan suction, kita mengambil swab, misalnya kayak petugas swab, itu kan kita berhadapan dengan cairan tubuh pasien, kita harus pakai APD yang sesuai. Yang kedua, bahaya lain adalah selain infeksi adalah bahaya fisik dan bahaya kimia. Ya. Kita lanjut teman-teman. Ini contoh-contoh dari APD teman-teman, mulai dari sarung tangan, ya, apron, hazmat, visor, Google, ya, itu macam-macam dari APD, penutup kepala dan penutup kaki. Kita gunakan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jangan teman-teman mau pasang tensi, cuma mau ukur tensi pakai APD level 3, ya itu sama saja teman-teman seperti kemarin ya, ada yang datang ke mall pakai hazmat. Yang terjadi, ya, itu kelebihan, tidak sesuai APD, ya. Jadi tadi kita melindungi tubuh kita dari resiko apa? Cairan tubuh pasien. Cairan tubuh apa saja? Darah, sekret, ya. Semua cairan tubuh sekali lagi punya resiko penularan kecuali satu, yaitu keringat, ya. Teman-teman, ya, menggunakan APD harus digunakan dengan baik. Jangan sampai seperti gambar yang sebelah ini, ya, pakai APD tapi maskernya terbuka dibiarkan di leher. Nanti pakai lagi, itu sudah salah, harusnya dibuang, ganti masker yang baru. Ya. Oke teman-teman, komponen ketiga adalah apa? Yaitu dekontaminasi alat-alatan. Nah, peralatan ini agak rumit juga sebenarnya. Alat ini dibagi jadi 3, teman-teman.
critical, semi critical, non critical. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu teman-teman bisa baca. Critical itu menembus jaringan tubuh. Semi critical masuk ke dalam tubuh tapi tidak menembus jaringan. Misalnya apa? Misalnya Anda memasukkan nasal kanul oksigen. Dia masuk ke dalam tubuh tapi dia tidak menembus jaringan tubuh. Ya. Nah, ada juga apa? Ada juga misalnya infus, cairan infus. Dia masuk ke dalam tubuh dan menembus jaringan tubuh. Maka itu dia dimasuk critical. Ya. Jadi ada critical, semi critical, non critical. Non critical kayak apa? Non critical itu dia seperti ada termometer. Ada taruh di ketiak, dia tidak menembus jaringan tubuh. Itu critical. Nah, untuk critical, semi critical dan non critical cara membersihkannya beda. Yang critical yang menembus jaringan tubuh itu harus disterilkan. Sementara yang semi critical itu bisa dalam penggunaan DTT, desinfeksi tingkat tinggi, direbus misalnya itu DTT teman-teman, dibakar itu DTT. Tapi kalau dia critical, dia tidak bisa dibakar saja, dia harus sterilisasi, misalnya menggunakan alat yang namanya autoclave. Ya, oke. Kita masuk dulu tahapan membersihkan alat-alat. Tahapannya ada pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, sterilisasi. Ya. Pre-cleaning itu apa? Itu menggunakan enzimatik. Jadi kalau Anda mau membersihkan alat yang sudah terkena cairan tubuh pasien, harus kita rendam dengan deterjen atau enzimatik. Kenapa? Kita harus memisahkan proteinnya dulu. Kalau itu tidak Anda rendam, ya, ada darah di situ, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan menutupi, sehingga itu tidak akan bersih. Paling gampang misalnya ada teman-teman yang bekam, alat bekamnya, kopnya itu ada darah, Anda langsung rendam di air mendidih. Itu DTT, itu tidak akan bersih. Kenapa? Anda harus rendam dulu di deterjen atau larutan enzimatik. Tujuannya menghilangkan protein lemak yang ada di alat tersebut. Itu. Jadi pre-cleaning itu. Yang kedua apa? Bersihkan, dicuci bersih. Dan yang ketiga dilakukan desinfeksi tadi. Desinfeksi ini adalah pada yang tidak kritikal, semi kritikal, boleh dilakukan desinfeksi. Gimana caranya? Ada DTT, direbus, atau kimiawi. Kimiawi itu dengan klorin contohnya. Kalau yang tingkat rendah, yang non-critical, itu kita bisa bersihkan dengan alkohol, dengan H2O2, itu DTT tingkat rendah. Tapi bagaimana dengan yang masuk ke dalam jaringan tubuh, menembus jaringan tubuh atau critical, itu harus kita lakukan sterilisasi. Tidak bisa direbus saja, tidak bisa pakai larutan klorin saja. Ya. Biasanya untuk sterilisasi ini menggunakan alat yang misalnya autoclave. Autoclave itu dia merebus dengan uap yang panas, kering, itu sampai 100 sampai 200 derajat Celcius. Nah ini makanya sterilisasi ini memang tingkat yang paling tinggi. Kalau disterilisasi maka semua kuman itu akan mati. Ya. Oke. Yang keempat teman-teman, komponen yang keempat adalah pengendalian lingkungan. Jadi bagaimana kita memperbaiki air, udara, ya bagaimana ini kita lakukan. Ya. Limbah, teman-teman mungkin tahu limbah di rumah sakit itu menghasilkan limbah. Komponen kelima adalah bagaimana limbah sampah yang dihasilkan dari rumah sakit itu bisa tidak mengakibatkan bahaya. Nah, ini contohnya teman-teman. Di gambar yang sebelah kiri, teman-teman lihat bagaimana limbah rumah sakit dibuang begitu saja. Ya. Limbah-limbah ini, limbah medis itu tidak boleh dibuang begitu saja. Untuk yang benda yang tajam itu harus masuk ke kontainer tahan tusuk. Di sebelah kanan warna kuning, biru itu kontainer tahan tusuk. Ya, jarum semua masuk ke sana. Nanti akan diapakan? Nanti akan di insinerator, dibakar sampai menjadi debu.
habis, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tempat sampah kita berikan warna dan lambang. Kalau merah itu radioaktif, jadi bahan-bahan dari radiologi itu masuk ke kantong plastik berwarna merah. Medis itu, limbah medis infeksius itu kita pakai kuning. Sementara domestik nanti kita pakai warna hitam. Nah, ini ada yang sitotoksik, ini yang jaringan yang membahayakan jaringan, ya kayak kanker, obat-obat cancer, ya, limbah kimia atau obat-obatan itu warnanya coklat. Tapi biasanya kita akan temui di keperawatan dua, warna kuning dan warna hitam. Limbah domestik hitam, perawatnya habis makan gado-gado masuknya ke limbah hitam. Habis perawatan luka, semua masuk ke warna kuning. Ya. Kemudian apa? Pengolahan air. Nah, ini teman-teman, pengolahan air seperti saya sudah berikan gambaran. Bayangkan air dari toilet, air dari darah, air dari macam-macam, dibuangnya kemana? Kalau di rumah sakit tidak begitu saja dibuang. Harus ada yang dinamakan dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga air yang keluar itu bisa bersih, kualitasnya baik. Makanya seringkali setelah keluar dari IPAL itu apa yang dilakukan, teman-teman? Ditaruh ikan biasanya, air yang itu. Kenapa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa, ya, tentunya ikannya bukan ikan yang itu, ya, yang membersihkan limbah, bukan. Karena ada ikan tertentu yang justru dia senang dengan limbah. Ini ikan biasa, ini contoh saja, tidak wajib. Tapi yang harus wajib adalah air yang keluar kualitasnya harus baik. Ya. Linen, nah ini bayangkan, spray, selimut, sudah kena darah, kena feses, kotoran pasien. Bagaimana caranya? Maka dia harus dibersihkan dengan baik. Jangan sampai bawa linen masuk ke lift pasien, lift pengunjung datang kena infeksi. Atau petugasnya membersihkan tidak dengan baik, dia terkena. Makanya linen tahu ya, spray, selimut, bantal, guling, semua kain-kain yang itu harus kita bersihkan dengan baik. Baju pasien juga termasuk. Ya. Nah, ini linen kotor harus dimasukkan, dibungkus dengan baik, tidak boleh bocor. Pengangkutannya teman-teman bisa lihat ada troli khusus yang tertutup. Ya. Alur linen bersih dan kotor terpisah. Jangan tadi masuk ke lift yang sama dengan lift pengunjung petugas. Waduh, besok-besok petugasnya terinfeksi gara-gara linen ini bisa terjadi. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan klorin. Klorin ini teman-teman tahu ya, itu ada di pemutih. Bukan pemutih muka ya, bukan pemutih muka, tapi pemutih baju. Ya, kalau ada clean-cleannya gitu ya. Baik clean lah, soft clean lah, bukan soft clean lah. Yang memutih pakaian itu biasanya mengandung klorin. Itu kita bisa gunakan untuk meredam dan mematikan sebagian dari infeksi. Dia masuk mana? Dia masuk DTT, dan infeksi tingkat tinggi. Ya. Perlindungan kesehatan. Jadi gini, kita juga harus melindungi petugas kita, teman-teman. Ya, contohnya apa? Jangan sampai kita tertusuk. Makanya nanti pada saat teman-teman praktek harus selalu diingat agar hati-hati dengan benda tajam. Misalnya spuit, jarum infus, itu kita harus hati-hati. Kalau sudah terkena, maka kita harus penata laksana dengan baik. Ya, misalnya terkena di tangan, apa yang dilakukan? Kita dengan air mengalir, jangan dipijat, jangan ditekan. Kenapa? Karena kita pijat, itu justru dia akan naik ya ke kapiler. Jangan dihisap juga, ini bahaya juga ya. Kalau dihisap nanti masuk ke dalam mulut. Ya. Kalau kena di mata, kita irigasi mata beberapa detik. Ya, itu contoh bagaimana penata laksanaannya. Kalau kena resiko HIV, maka rumah sakit harus punya kebijakan agar petugas yang terkontaminasi mendapatkan penanganan. Ya. Nah, ini contoh ya teman-teman, bagaimana alur jika kita terkena kontaminasi.
Kalau tertusuk jarum terkontaminasi, apa yang lakukan? Cuci dengan air mengalir, lapor ke atasan. Kalau terpanjat cairan tubuh, misalnya kena di mata, apa yang dilakukan? Cuci dengan air mengalir, lapor ke atasan. Kena di mulut, nah ini hati-hati, jangan teman-teman cuci air mengalir masuk ya. Itu kalau itu namanya digelonggong, buka mulut masuk airnya ya. Dikeluarkan saja, diledakkan saja, cuci mulut sedikit ya. Nanti akan dilakukan penata laksanaan, apakah dia punya resiko kena hepatitis atau HIV. Penempatan pasien ini juga penting. Bagaimana teman-teman harus hati-hati menyatukan pasien, menempatkan pasien. Kadang-kala di rumah sakit satu kamar di kelas-kelas tertentu itu bersatu, maka harus hati-hati jangan sampai pasiennya terkena infeksi. Pasien COVID dengan non-COVID disatukan, dia kena, yang satu kena COVID, yang satu bawa TB paru, ya sudah kena juga. Yang COVID kena TB paru, yang non-COVID kena COVID, TB paru menjadi COVID, sama dong ya, itu nggak boleh. Makanya penempatan itu harus benar-benar. Kalau tidak bisa dipisahkan, minimal kita beri jarak berapa? 1 meter. Tujuannya apa? Kalau dia batuk sekalipun dia bisa ini, tapi kalau bisa penyakit yang infeksi menular, terutama melalui udara, itu harus kita pisahkan dengan yang tidak menular. Ya. Ini contoh penempatan pasien, teman-teman. Nah, batuk. Kita juga harus hati-hati dengan etika batuk, teman-teman. Etika batuk misalnya apa? Bagaimana? Ya, satu, batuk itu tidak boleh batuk begitu saja, harus kita tutupi. Pakai apa tutupnya? Pakai tisu, atau kalau ada masker, ada pakai batuk di masker, atau menggunakan tangan bagian dalam. Bukan begini. Kalau begini, tutup dengan tangan begini, Anda akan menyentuh orang lain, maka akan tertular. Ya. Ini etika batuk, teman-teman bisa baca sendiri. Menyuntik yang aman. Kita harus benar-benar menggunakan teknik aseptik, tidak menggunakan spuit yang sama untuk pasien yang berbeda. Ya, wah Pak diganti jarumnya saja, tidak boleh. Berarti itu tidak menggunakan praktek suntik yang aman. Ya. Ini perubahan fungsi saya akan lewatkan teman-teman. Ya. Oke teman-teman, saya pikir ini materi kita mengenai PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan. Dari saya pertanyaannya, ternyata profesi untuk menjadi seorang perawat itu sangat apa ya? Sangat banyak sekali tantangannya, Pak. Jadi untuk menjaga agar kita tidak terkena seperti tadi kesalahan dalam bekerja, dalam segala hal itu caranya gimana, Pak? Oke. Jadi intinya satu, selalu kehati-hatian teman-teman. Jangan buru-buru, jangan panik, jangan keburu-buru, terburu-buru, tidak hati-hati, itu sangat resiko sekali. Ya. Saya pernah ada seorang teman itu dia mau buru-buru pulang, melakukan tindakan pemasangan infus, akhirnya justru malah terkontaminasi. Ya, jadi satu, selalu lakukan dengan hati-hati. Yang kedua, ikuti prosedur. Ya. Kalau Anda mau memasang infus, apa yang harus dilakukan? Misalnya, satu, menggunakan sarung tangan. Kedua, membuang jarumnya itu langsung ke kontainer tahan tusuk. Ini yang penting. Ya, jadi satu, kehati-hatian. Yang kedua, ikut dengan prosedur yang benar. Maka harapannya kita bisa terhindar dari kecelakaan kerja pada saat kita bekerja. Ya, mungkin itu ya jawabannya. Pak, tadi yang tanya Pak Abdullah ya, Damanduli ya, silakan. Iya, Pak. Ada lagi? Sudah jelas atau ada kurang? Silakan. Cukup, silakan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak.
ya. Pak Agi Wagianto ya, silakan. Iya betul Pak Nurevi. Itu kan kalau secara teknis yang kita lihat tadi itu sesuai SOP prosedur medis ya Pak ya. Nah, bagaimana bila kita secara manual, apakah ada gitu secara manual untuk menghindari kejadian ataupun bila sudah terjadi suatu kejadian seperti misalnya tertusuk atau menghadapi orang yang terinfeksi seperti itu Pak. Oke. Manualnya artinya manual itu kan panduan ya. Iya betul Pak. Panduannya berarti di rumah sakit harus mempunyai seperti yang saya sampaikan tadi, harus punya SPO. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi kecelakaan kerja, kontaminasi. Ya. Saya dulu di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, mungkin kemarin terkenal dengan kasus 01 COVID ya. Dulu saya masih ada di sana waktu COVID itu ya. Kita punya prosedur. Kalau terjadi kecelakaan kerja, pasiennya resiko HIV, apa yang terjadi? Kita satu harus lakukan tadi pertolongan pertama. Kalau terjadi di kulit misalnya, kita harus irigasi dengan air mengalir 5-10 menit, cuci dengan sabun, kasih dengan alkohol atau povidone atau betadine kalau ada namanya ya. Kemudian lapor nanti akan dinilai apa yang harus dilakukan, apakah punya resiko infeksi HIV atau hepatitis B. Kalau hepatitis B, kita akan perhitungkan untuk pemberian vaksinasi hepatitis B. Kalau HIV, resiko HIV biasanya nanti akan diberikan obat ARV, obat antiretroviral untuk HIV. Jadi harus ada SOP ya teman. Ya, silakan Pak Agi, sudah jelas? Sudah jelas, makasih Pak Happy. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh nanya lagi nggak Pak Happy? Boleh, silakan. Ini mengenai sterilisasi ya Pak. Ya. Itu minimal yang aman itu standarnya minimal, ini standar minimalnya. Tadi kan disebutkan maksimalnya pakai secara sterilisator ya mungkin ya. Minimalnya itu dengan apa itu Pak Happy? Kalau tadi, kalau dia semi kritikal, sebenarnya bisa menggunakan nyawi atau direbus. Tapi itu yang semi kritikal. Direbus ya sudah kita jelas. Yang kedua adalah menggunakan kimiawi. Kimiawi itu kita bisa pakai klorin. Yang paling standar itu klorin ya. Tapi itu untuk yang semi kritikal. Untuk yang kritikal itu wajib menggunakan sterilisator. Ya, terima kasih Pak Happy. Oke, sama-sama. Ada lagi bisa? Untuk H2O2 itu apakah bisa dijadikan sebagai pembasmi kuman juga Pak? Nah, H2O2 untuk desinfeksi ya, bukan untuk mematikan kuman ya, sterilisasi ya. Jadi untuk desinfeksi bisa desinfeksi. Ya, nanti kita mungkin dalam waktu mungkin kalau tidak teman-teman bisa baca ada perbedaan antara desinfeksi, dekontaminasi dan sterilisasi. Nah untuk desinfeksi misalnya teman-teman ingin membersihkan tangan misalnya, ingin membersihkan bagian tertentu luka misalnya, boleh nggak menggunakan H2O2? Bisa. Ya, cuma harus diingat H2O2 itu dia tidak stabil, mudah teroksidasi. Makanya biasanya kalau kita menggunakan H2O2 biasanya H2O2 yang baru dibuat ya, jadi prekursornya sudah disiapkan, dibuat langsung, itu cuma bertahan beberapa jam. Kalau di rumah sakit seperti tadi kan disebutkan bahwa ada resiko infeksi terjadi pada pembuluh darah ya Pak ya.
Itu terutama sangat rawan bila melakukan metode pengobatan komplementer seperti salah satunya PASU. Yang dimaksud infeksi itu apa Pak? Terus seberapa besar resikonya melakukan itu bisa terjadinya terkontaminasi adanya infeksi? Saya abaikan pastinya ya. Iya, Nanti Pak. saya masuk dalam perdebatan yang tidak selesai nanti ya. Iya, Jadi betul Pak. Iya Pak. intinya ada, kalau kita membuat ya sebuah lubang di pembuluh darah, maka itu akan menyebabkan adanya peluang masuknya kuman atau terjadinya infeksi masuk ke dalam aliran darah. Di mana infeksinya bisa di site-nya, di tempat tusukan, bisa masuk ke dalam darah sampai ke tempat yang lain. Ya, ke tempat yang lain itu kemana? Kemana saja aliran darah itu dibawa. Ya, bisa masuk ke jantung, bisa masuk ke dalam ginjal, kemana-mana. Itu yang menjadi masalah sekali. Ya, makanya harus hati-hati. Seperti pasang infus saja kita harus hati-hati. Ya, kita harus melakukan desinfeksi yang benar. Mungkin tidak steril benar-benar, tapi desinfeksi supaya tidak terjadi luka di aliran darah. Infeksi aliran darah. Kenapa? Kalau cuma di site-nya saja mungkin aman, tapi bagaimana kalau dia masuk ke dalam darah menyebar ke organ-organ yang lain? Itu yang harus hati-hati. Ya, makanya teman-teman tahu HIV salah satunya adalah mengikuti aliran darah. Orang-orang dengan injection drug user IDU, dia pakai jarum narkoba berganti, ya, HIV-nya masuk ke dalam tubuh menyebar, ya, itu artinya dia masuk ke infeksi aliran darah. Makanya harus hati-hati. Ya, mengenai fase saya abaikan dulu agar tidak terjadi perdebatan. Intinya, kalau Anda melakukan insisi lubang pada aliran darah, maka ada resiko, maka kita harus hati-hati. Infus itu harus dijaga. Kalau dia terlalu lama, 3 hari, maka tempatnya ini harus diganti. Mungkin kalau sudah lebih dari 3 hari, kita harus cabut infusnya, pindah ke site yang lain. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi lagi. Ya, itu infeksi aliran darah. Oke teman-teman, waktunya sudah cukup lumayan ya. Ini sudah 10 menit ya datanya. Dan saya nggak tahu nih Zoom kok kasih bonus. Kalau memang teman-teman mau diskusi, saya mungkin tidak tahu banyak, tapi mungkin kita bisa diskusi kalau memang dibutuhkan, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi ini adalah bagian penting pada keselamatan pasien. Dimanapun kita harus berusaha agar semua orang, baik pasien, petugas, pengunjung, atau masyarakat bisa terhindar dari infeksi. Bagaimana caranya tadi kita sudah bicara, ya. Dari saya mungkin cukup, teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa mengenal semuanya satu persatu, tapi saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman dalam kondisi yang pandemik ini ada hikmahnya, walaupun memang ada juga hal yang tidak menyenangkan. Hikmahnya adalah kita bisa kuliah sekarang dengan model seperti ini. Dulu sebelum pandemi nggak bisa. Namanya kuliah itu ada di kelas, gitu kan. Tapi sekarang kita bisa ketemu walaupun jarak yang memisahkan. Ya mungkin ada teman-teman sedang kemana, seperti saya sedang di Ambon, teman-teman ada di Pulau Jawa atau di yang lain, kita bisa ketemu. Semoga teman-teman segera bisa menyelesaikan studinya, segera bergabung dengan kami menjadi perawat, dan semoga pandemik ini bisa berakhir dan kita semua terlindungi oleh Allah dari masalah-masalah ini, dan kita bisa selesai menyelesaikan pandemi ini dengan baik, ya, dan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan lain. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.